pandemic tonight, and with the Omicron surge pushing cases in My name is Naliri Khatere. I'm a livestock. Observed an increase in cases. Pada tahun 2019, tepatnya pada Desember, kota Wuhan, sebuah kota di Cina ataupun Tiongkok, mengalami suatu kejadian, yaitu wabah yang sering kita dengar, COVID-19. Wabah ini menyebar cepat pada negara-negara tetangga, seperti halnya Amerika, Filipina, Thailand, dan Vietnam, membuat World Health Organization atau sering kita sebut WHO menyampaikan bahwasannya COVID-19 menjadi wabah serius. Lalu pada tanggal Maret 2020, WHO telah meluncurkan bahwasannya COVID-19 harus ditanggulangi dan diwaspadai menjadi wabah serius oleh seluruh dunia. Membuat Joko Widodo pada tanggal 2 Maret mengumumkan bahwasannya masyarakat harus beraktivitas di dalam rumah dan terjadinya suatu keheningan di negara Indonesia atau yang biasa kita sebut lockdown. COVID-19 juga telah menyebabkan perubahan pada sosial, budaya, serta krisis ekonomi yang menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang ada pada negara Indonesia. Salah satunya yang saya akan bahas di sini adalah Kota Pasuruan yang lebih mengkonkretkan lagi di sebuah daerah di Kota Pasuruan bagian Masjid Jame dan sekitarnya. Masjid Jami bukan hanyalah tempat peribadatan, tapi juga menjadi ikonik Kota Pasuruan. Hal ini seperti setiap harinya, Masjid Jami telah banyak ramai pengunjung dari berbagai kota untuk mengunjungi makam Kiai Haji Abdul Hamid. Terlepas dari itu semua, menjadikan peluang bagi para pedagang di sekitar Kota Pasuruan tentunya untuk menjalankan UMKM. Tapi hal itu sempat surut ketika terjadinya wabah COVID-19. Kita kilas balik kepada masyarakat, pedagang, dan marbot masjid di tayangan video berikut. Kalau bergerak dengan COVID, jamaah ziarah itu sudah jelas sangat berkurang sekali, sangat minim. Kalau adanya peraturan ketat dari pemerintah. Yang sekarang setelah adanya pandemi COVID, para pejalan juga berjalan dengan normal apa adanya sekarang. Malah semakin bertambah-tambah. Apakah lokasi berjalan
Mas dipindahkan ke mana penataan alun-alun atau relokasi berapa? Kalau di sini alhamdulillah ya kan ya sedikit ada binaan dari pemerintah juga yang terpenting jangan sampai meliputi berjalan kegiatan. Jadi pemerintah masih ngasih kelonggaran untuk pedagang yang ada di wilayah wisata religi. Sudah alhamdulillah 15 tahun kurang maju mundur lebih. Iya masih apa dulu. Jadi mau tanya, kan sebelumnya alun-alun di dilibatkan nggak dalam relokasi alun-alun kalau di Jakarta jualan. Nah waktu pembangunan alun-alun ini dilibatkan nggak kayak misalnya misal alun-alunnya kan mau dibangun otomatis Iya. Nah itu pemerintahan sama dengan melakukan ini dilibatkan juga dalam pembangunan alun-alun. Dilibatkan di nyingkirno maksudnya. Ya maksudnya kayak mungkin pemerintahan atau pengurusnya ngasih tahu itu kalau alun-alunnya mau dibangun. Tapi alhamdulillah jualan di luar. Nggak apa-apa. Nanti kalau udah jualan makan apa terus alun dibangun ibu makan apa? Aduh. Kebanyakan sudah dibangun. Ya alhamdulillah berarti ada manfaat baiknya. Dari pemaparan video tadi, kita bisa menilai bahwa COVID-19 telah menyebabkan semua sektor terdampak dan sektor lapisan masyarakat, dari masyarakat sekitar maupun pengunjung masjid ataupun makam Kiai Haji Abdul Hamid, ataupun penjual pedagang kaki lima ataupun UMKM di dekat alun-alun kota. Memang pandemi COVID-19 sempat menurunkan pengunjung secara drastis dari yang tadi kita sebut makam, masjid ataupun penjualan. Tapi hal itu terjadi normal kembali setelah COVID-19 hilang. Ya, pemerintah sempat memutar otak agar adanya pembangunan yang membuat para wisatawan kembali hadir di dalam kota Pasuruan. Jadi COVID-19 memang adalah musibah, tapi itu adalah tantangan bagi kita semua untuk maju menjadi yang lebih baik. Lanjutkan sekian untuk pembahasan hari ini mengenai COVID-19 dan tentunya di sekitar Kota Pasuruan sendiri. Saya Anwiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.